beberapa. Kita langsung saja ke Bapak Abdul Malik ya, silakan. Terima kasih betul-betul. Pak Abdul Malik ini adalah juga pengajar di Universitas Maritim Raja Ali Haji ya sampai saat ini, dan juga menjabat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ibu pada saudara, tadi disampaikan oleh Pak bahwa Sultan Mahmud itu sebetulnya sudah biasa dalam kancah perang yang kecil. Beliau lahir tahun 1760, umur 2 tahun sudah dikabarkan atau dilantik menjadi sultan. Karena apa? Pada tahun yang sama, beliau itu mendapat kemalangan begini. Pada tahun 1760 itu secara beruntun kakeknya yang sultan pada waktu itu, Sultan Sulaiman Bantul Alamsyah, meninggal dunia. Lalu digantikan oleh ayahnya, Sultan Abdul Jalil Muhammad Shah. Tak sampai setahun Sultan Abdul Jalil Muhammad Shah memerintah, lalu Sultan Abdul Jalil juga meninggal. Nah, karena sudah meninggal, lalu digantikan, ada abang, ada satu kakak laki-laki, namanya Tengku Ahmad. Lalu Tengku Ahmad lah yang dilantik menjadi sultan. Belum sampai beberapa bulan, Tengku Ahmad pun meninggal. Dan oleh paman-pamannya kemudian, terutama dipimpin oleh Nyai Kamboja pada waktu itu, Sultan Mahmud yang biasa ini, darah keturunan sebelah ibunya adalah darah Bugis. Dia adalah cucu dari Daeng sebelah bapaknya itu dari keturunan Sultan Melayu besar, dari garis keturunan Sultan Melaka. Nah, jadi umur 2 tahun sudah dilatih jadi sultan. Nah, selama jadi sultan dan dibimbing oleh paman-pamannya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dan dari pihak Tengku Melayu dan pihak mungkin dari pihak Daeng, dia terbiasa dalam kancah perang. Yang kecil terbiasa. Karena apa? Kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang, kita sebut kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang karena apa? Karena waktu itu Johor dan Pahang, kalau kita sebut Johor berarti termasuk Singapura. Itu termasuk wilayah kita, wilayah kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang. Jadi Kesultanan Riau Lingga Johor dan Pahang itu Kesultanan Besar Melayu menggantikan Kesultanan Melaka. Semua Kesultanan Melayu di bawah itu, termasuk yang ada di Malaysia, itu harus dibaikkan oleh Kesultanan Riau Lingga Johor dan Pahang. Artinya Sultan Melayu di kawasan itu, di Selat Melaka, baru boleh dilantik menjadi sultan apabila disetujui oleh Sultan Riau Lingga Johor dan Pahang. Apakah Sultan Selangor misalnya di Malaysia, Sultan Kedah, Sultan Perak, ya, dan sultan yang ada di Kalimantan, termasuk Pontianak dan sebagainya itu. Nah, ini kelebihan kesultanan itu. Nah, jadi ketika dia sudah remaja, almarhum ini sudah remaja, ya, langsung sudah aktif di dalam perang bersama paman-pamannya. Itulah yang paling monumental antara lain pada tahun 1782 sampai dengan 1784, karena perang itu berjalan terus selama lebih kurang 2 tahun tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyakade itu, dan berakhir pertama di Riau yang disebut dengan Perang Riau I itu pada tanggal 6 Januari tahun 1784 ketika para tentara Sultan Mahmud Esa yang waktu itu dipimpin oleh pamannya Raja Haji Fisabilillah dapat menenggelamkan kapal Belanda Melaka Sultan itu. Yang pada waktu itu di kapal itu tak kurang dari 1.000 orang meninggal. Kapal itu digambarkan baik oleh Raja Ali Haji misalnya di dalam Tuhfah Hanafi, termasuk juga Alice Nature di dalam The Land in Indonesia yang dimakan banyak oleh Pak Didi. Nah itu apa? Betul-betul meledak. Dan itu pada pada peluru yang terakhir. Kan apa? Ketika perang terjadi, mereka kehabisan peluru. Kalau tuan-tuan pergi ke Tanjung Pinang, ada tempat namanya Teluk Keriting ya. Teluk Keriting itu basis pertahanan kerajaan. Nah, pelurunya sudah habis. Lalu oleh Raja Haji waktu itu diminta mengambil peluru lain, dibawa pakai tampan itu ditembaki oleh Belanda dari kapal komando
Balikpapan ini. Nah, lalu perahunya tenggelam tinggal hanya 1 ton lagi peluru. Dan menurut Raja Ali Haji tinggal 6 peluru saja lagi. Nah, pada peluru yang terakhir itu ditembakkannya, itu kapal langsung meledak. Nah, itu kemenangan pertama pasukan kerajaan Liga dan Pahang terhadap Belanda. 6 Januari tahun 1784. Nah, melihat kemenangan itu, Sultan Mahmud Esa dan Raja Haji Fisabilillah langsung karena Belanda lari ke markas mereka ke Melaka, lalu dikejar. Maksudnya adalah karena kekuatan Belanda sudah memang makin berkurang, maka diharapkan dengan peperangan itu tuntas Belanda selesai di Nusantara ini. Itu harapannya. Nah, maka dikejar, maka terjadilah perang besar lagi pada tanggal 18 Juni di Melaka sekarang. Nama kampungnya Teluk Ketapang. Nah, tapi Tuhan disitulah Raja Haji lewat, maka wafat 18 Juni tahun 1784 itu, yang akibatnya Sultan Mahmud harus kembali lagi mempertahankan basis pertahanan di Tanjung Pinang di Pulau Bintan. Nah, kembalinya itu 4 hari sesudah itu langsung diserang lagi oleh Belanda pada tanggal 22 Juni dan terus saja terjadi sampai dengan Oktober tahun 1784 itu. Nah, dalam minggu-minggu pertama Oktober tahun 1784 itu perang berkecamuk antara kerajaan Liga dan Pahang dipimpin langsung oleh Sultan Mahmud Esa dan lalu dengan pihak Belanda perang pada waktu itu. Nah, tuntutan yang diminta oleh Belanda adalah mereka ingin berdamai dengan kerajaan Liga dengan catatan satu, bahwa Sultan harus mengusir keturunan Bugis dari bumi Riau Lingga. Itu yang ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Esa. Tidak ada hak Belanda untuk mencampuri urusan-urusan dalam negeri beta. Sultan Melayu akan mengatakan pada tentang beta, saya itu beta. Tidak ada hak Belanda untuk mencampuri urusan. Jadi dia tidak mau dan akhirnya dijawabnya dengan perang. Pada itu juga, pada tanggal 29, Belanda minta gencatan senjata untuk berunding. Dan Sultan pada tanggal 31 Oktober tahun itu juga diundang ke kapal Utrecht pada waktu itu untuk berunding. Apa kata Sultan pada waktu itu? Tidak ada dalam tradisi nenek moyang kami berunding di atas kapal. Luar biasa. Bagi saya orang yang biasa di bidang kebudayaan, perkataan-perkataan seperti itu luar biasa. Dan dia jawab itu dengan perang. Belanda memaksakan penandatanganan perjanjian perdamaian dengan kerajaan Liga 4 kali. 31 Oktober 1787, 1 November 1787, 10 November 1787, kemudian 7 Februari tahun 1000 ya, konteks 1784 berarti ada. Kan 1784, 7 Februari tahun 1787, semuanya ditolaknya mentah-mentah. Tidak ada perjanjian dengan Belanda. Apa kata Nietzsche, penulis Belanda yang juga residen Belanda di Tanjung Pinang tahun 1860-an? Nietzsche itu, dia menulis sejarahnya. Nah, apa kata dia? Sultan tidak pernah dalam keadaan siap untuk mengadakan perundingan dengan Belanda. Itu istilah mereka, istilah Belanda. Artinya, Sultan tidak pernah mau mengadakan perundingan dengan Belanda. Oleh karena itu, Belanda sangat terobsesi untuk betulnya menangkap Sultan Mahmud Esa atau memenjarakan Sultan Mahmud Esa atau kalau perlu dibunuh Sultan Mahmud Esa itu. Tapi alhamdulillah, sampai pada akhirnya inilah salah satu sultan yang tak pernah dapat ditangkap oleh Belanda. Akhirnya, ya, Belanda mau tidak mau membuat membentuk keresidenan di Tanjung Pinang. Diangkatlah residen Belanda pada tahun 1786. 4 tahun setelah perang itu untuk mengawasi Sultan Mahmud, karena semua perundingan tak jalan.
Ya. Nah kemudian karena itu Sultan Mahmud makin tambah tersinggung. Nah pada Desember tahun 1786 itu juga dia mengirim utusan khusus secara alamiah yang semua orang tidak tahu. Itu baru tahu bahwa Sultan Mahmud yang merencanakan itu ada surat yang dikirim ke Gubernur Jenderal Inggris di Bangla, bahwa dia mengatakan bahwa sekarang beta dalam keadaan permusuhan dengan Belanda. Kalau tidak ada orang tahu bahwa dia mengirim utusan ke tempat itu tadi di Kalimantan Utara. Nah, dikirimnya ke sana bahwa akhirnya dijawab mulai tanggal 2 Mei tahun 1787 sampai dengan tanggal 10 ya, tanggal 10 itu berdatangan tentara yang oleh Belanda ini disebut dengan Milano itu, banyak laut datang ke Tanjung Pinang ya, dengan 90 kapal itu. Nah setelah datang ini, lalu tentara Sultan Mahmud yang tersisa bersama dia dan tentara tempat tadi menggempur benteng Belanda di Tanjung Pinang. Kemudian itulah akibatnya bentengnya bisa dimati dan tapi kemudian harus kembali ke Melaka dengan diistilahkan oleh Raja Nopi Hadi itu dengan pakaian tentara kepindah karena tidak diberi kesempatan lagi untuk apa? Untuk bertahan di Tanjung Pinang. Nah, itu diperoleh kalau tadi pada tanggal 6 Juni tahun 1784 tenggelamnya kapal Malaka Baren, pada 13 Mei itu, 13 Mei tahun 1787 itu kapal Flok namanya Yohana pula yang harus dapatkan lagi terkadang terdampar di pantai itu, terdampar di pantai. Nah, melihat keadaan itu Belanda tidak bisa lagi bertahan, maka residennya harus lari ke Melaka. Nah, untuk mengenang itu orang Melayu sampai hari ini masih mengingatnya, dia buat pantun yang sampai hari ini jadi ada di dalam memori orang Melayu sebagai kebanggaan. Besar ulat di daun kayu, anak Belanda main teropong. Besar daulat Raja Melayu, kapal ditarik dengan jongkok. Karena apa? Karena kapal itu, bapak-bapak, ya, begitu dia sudah terdampar tadi, tak bisa ditarik lagi. Tak tahu entah kuasa apa yang menyebabkannya itu. Tapi oleh Sultan Mahmud diperintahkan anak buahnya satu orang ditarik dengan perahu kecil namanya jongkok. Nah, Datuk Bayak Montar ya. Nah, itu ditarik dengan kapal perahu kecil saja bisa ditarik. Nah, itu untuk menunjukkan kecintaan lah ya, kecintaan masyarakat rakyatnya terhadap Sultan Mahmud, maka pantun itu diabadikan dan sampai hari ini hampir semua orang Pulau Riau mengerti akan persoalan itu. Nah sesudah itu sudah memindahkan pusat kerajaan di Hingga, nanti akan banyak lagi dibicarakan oleh Pak Mukri dan Pak Didi. Saya sampai di situ saja dulu. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Sultan Mahmud ini sebagai sultan dia sangat mencintai rakyatnya. Itu satu poin. Tak bisa rakyatnya itu diatur oleh orang-orang lain, tak bisa. Ngomong kalau Bugis, ngomong kalau Tionghoa, ngomong kalau Jawa, tidak bisa. Karena di dalam sistem pemerintahan Melayu, negara yang dikatakan makmur kalau penduduknya ramai, kalau penduduknya sedikit itu tidak makmur. Jadi sudah mengumpulkan orang sekian banyak, lama tiba-tiba mau diganggu oleh Belanda. Itu yang tidak mau dia terima. Nah kemudian dia sendiri, almarhum sendiri itu sangat dicintai oleh rakyatnya. Bayangkan, ketika peperangan yang tentaranya memang kekurangan, itu tadi ditambah oleh dengan pasukan dari Tembago, itu tentara kerajaan kurang, maka rakyat sipil ikut berperang membantu Sultan Mahmud karena kecintaannya itu. Begitu Sultan menitahkan kita tinggalkan Pulau Bintan, kita harus berhijrah ke Lingga, maka semua masyarakat rakyatnya penduduknya pada waktu ikut pindah ke Lingga dengan 200 kapal besar itu, kemudian 150 kapal pindah ke Johor, Pahang dan Singapura dan tempat-tempat lain itu Batam dan sebagainya. Nah inilah saya kira poin-poin penting kepada Sultan Mahmud bagi kami, sifatnya yang tidak pernah mau menyerah kepada penjajah itu ya, dan selalu menjawab semua tantangan penjajah itu dengan perang.
orang Melayu selalu mengatakan musuh jangan dicari, tetapi kalau datang tak akan ditolak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Malik yang telah menyampaikan paparan catatan sejarah, bahkan tadi tanggal 23 abad yang lalu pun diingatkan, seperti kita dengarkan bersama. Itu berikutnya Pak Muklis, lanjut aja Pak. Terima kasih Bapak. Tak bisa juga saya kira kita mengecilkan arti perjuangan baginda Sultan ini. Tadi sudah disebut, hampir semua aspek pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan fungsi beliau sebagai Sultan. Tahun 2013 kita ajukan ini, kemudian dikembalikan oleh Kementerian Sosial. Itu bukan hanya persoalan kita kekurangan data, karena persoalannya kita mau mengangkat semuanya, mengangkat dia pahlawan ekonomi, ya, karena di kerajaan itu detik-detiknya dengan daerah takluk. Kalau kita katakan situasi pada waktu itu, hampir semua kawasan di Malaysia itu, walaupun ada kerajaan sendiri, misalnya katakan Selangor cuma di kerajaan terlalu kecil, yang sekarang Kuala Lumpur dan itu kecil. Kerajaan yang harus dibaikkan sultannya itu oleh Sultan Mahmud yang Esa. Juga sultan-sultan lain di Malaysia dan Singapura. Bahkan saya katakan tadi di Kalimantan, walaupun sistem pemerintahan kerajaan Melayu dulu memang tak sama seperti yang kita pikirkan sekarang, tapi raja-raja itu semuanya menghormati terutama Mahmud ini sebagai tokoh pemersatu. Nah, kalau kita cukup apa tadi, suku-suku tadi itu, apa itu orang lain tak mengenal lagi istilah suku yang biasa dikenal di Jakarta? Tidak ada. Kalau sudah seperti kita ini, bawa data ke kampung Melayu, yang lain lah. Kita tahu apa Bugis kah, Jawa kah, atau apa. Siapa yang membina itu? Para pemimpin ini. Dan itu terjadi juga di Malaysia. Kalau Malaysia, orang mengatakan Melayu, itu pasti mungkin dia Sunda, mungkin dia Madura, mungkin dia Bawean. 80.000 Bawean di Singapura sekarang baru itu. 80.000 keluarga, kalikan satu keluarga 4 atau 5 orang saja. Kenapa itu? Itu betul-betul Bawean. Tapi apa yang semua sana? Melayu. Cara para pemimpin di sana mengapakan orang. Jadi kita tidak memandang suku-suku yang kecil-kecil. Orang Melayu itu menghilangkan itu. Tidak kita banggakan oleh pemimpin yang bisa menyatukan orang demikian rupa. Bagaimana dia kekuatan, ya, dia sedikit hebat menghadapi walaupun Tuhan mengatakan bahwa dia pedagang Belanda, VOC itu, tetapi dia penjaga loh. Bukan data pedagang datang pakai macam saya ini, penjaga pakai meriam. Walaupun tidak secara resmi disebut tentara Belanda. Dengan keadaan yang kita, ya kan, kesultanan kita yang sangat minim seperti itu. Dan alhamdulillah berkat kehebatan komitmen pemimpin-pemimpinnya, Kesultanan Riau Lingga Tuhan dan Parang, terutama Riau dan Lingga, baru betul-betul diduduki Belanda pada tahun 1913. Siapa bilang Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun? Itu pun Belanda melakukan itu pada sultan kami yang terakhir, Sultan Abdul Rahman Mu'adzam Shah, ketika sultan mengadakan kunjungan kenegaraan ke Singapura. Waktu sultan tidak ada, maka sultan dimakzulkan oleh Belanda. Itu ayam betina, kata orang Melayu. Ayam jantan itu hadapi satu lawan satu. Tak berani lakukan. Kita belum buka itu. Ya. Saya merencanakan buka itu. Betulkah kita dijajah 350 tahun? Dan betulkah Kesultanan Riau Lingga itu dijajah oleh Belanda? Tim Melayu dianggap kambing coek dengan berapa tahun berubah. Itu di kesehatan dulu ini persoalannya. Jadi kita harus sendiri kami berapa tahun berbicara saja. Tapi tidak kita bayar tidak seperti investor sekarang Pak, tetap pakai cat gitu, ya kan? Datang ke kampung. Tapi di Pak Meriam Pak, ya Pak Meriam. Nah itu apapun lah kita namakan, bukan militer dan segala macam. Dengan kata saya tadi bercerita rakyat kita pada waktu itu. Ya apa? Ya, nah, tetapi sekarang memang kita hanya mau mengangkat kepahlawanan baginda Sultan ini dan sisi
orang dari dia tahu yang kita bicara otonomi daerah. Yang kita sebut otonomi daerah itu adalah begini. Sebelumnya tuan-tuan, semua pejabat kerajaan itu adanya di pusat kerajaan. Sultan yang di Pertuan Muda, yang keturunan Bugis. Kemudian di bawahnya Temenggung, di bawahnya Bendahara. Paling Bendahara itu bukan duit, tetapi Perdana Menteri. Sudah? Nah kemudian Temenggung. Ini pejabat 4 ini yang besar. Waktu Sultan Mahmud itu dipisahkannya. Sultannya berada di Lingga, yang Raja Muda tetap pindah dengan pusat di Pulau Penyingan di Sakti. Temenggung ditempatkannya di Johor dan Singapura. Sedangkan Bendahara dipindahkannya ke Pahang. Apa maksudnya Bapak-Bapak? Pusat kesultanan, pusat pemerintahan POC Belanda di sana itu adalah di Melaka. Jadi kalau nanti terjadi sesuatu itu, nah itu penyerbuannya itu akan memepung kota Melaka ini. Nah sebetulnya objektif pemimpin-pemimpin Melayu, raja-raja Melayu itu adalah merebut kembali Melaka. Tapi memang takdir Melaka itu sampai baru merdeka, baru dapat diikutkan. Artinya apa? Dengan begitu maka Melaka sampai hari ini tidak ada sultan. Itu Sultan Mahmud I 1511 itu masuk Portugis, dikalahkan oleh Portugis, sultannya kembali ke Bintan, ya, sultan kembali ke Bintan dan tak lagi bisa kembali ke Melaka. Dibuat kerajaan Riau Johor itu maksudnya untuk mengembalikan kekuasaan Kesultanan Melaka. Tapi takdir Tuhan mengatakan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian Barat, Melaka tak dapat direbut. Nah, akibatnya sampai hari ini di Malaysia itu Melaka yang tidak punya sultan. Bersama Penang, Pulau Penang, dua itu tak ada sultan. Padahal itu kan kesultanan besar, sesudah Sriwijaya. Kesultanan Melayu ini, satu saja tambahan, Melayu ini perputarannya begitu-begitu saja Bapak Ibu. Kebetulan lah, karena namanya negara yang berbeda-beda. Mulainya dari Kerajaan Sriwijaya, ya, yang berputar di Palembang, itu sudah itu pindah ke Bintan. Dari Bintan sebentar pindah ke Singapura, dan Singapura sebentar pindah ke Melaka. Melaka yang agak lama. Melaka jatuh 1915, maka itu dipindahkan kembali ke Bintan. Itu yang kita sebut dengan kerajaan Riau hingga Johor dan Pahang selama ratusan tahun. Terus saja berputar. Jadi keturunannya seperti itu. Nah, mempertahankan itu tidak mudah. Dan siapa yang dapat melakukan itu? Nah, kalau misalnya dia bisa disamakan pahlawan atau apa namanya. Kalau itu kita anggap kecil, ya silakan saja itu saya kira interpretasi. Maka minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.